Mungkin kita semua sepakat kalau The Winter Soldier adalah film terbaik dari seri Captain America. Film ini benar-benar mengubah genre dan arah franchise Captain America itu sendiri. Disinilah Captain bertransformasi dari patriot klasik ke figur kompleks di tengah krisis kepercayaan. Film ini memberi kita thriller politik penuh ketegangan, dibalut aksi brutal dan intens. Kita menyaksikan konspirasi, pengkhianatan, dan pertarungan ideologi. Dan tentu saja, scene yang paling ikonik yaitu Fight di Lift, yang sampai sekarang masih jadi bahan meme, fan art, dan bahkan acuan koreografi film aksi. Nah, sekarang, lebih dari 1 dekade kemudian, muncul Captain America Brave New World, yang digadang-gadang sebagai kelanjutan spiritual dari kisah itu. Sayangnya, film ini terasa seperti daur ulang formula sukses lama, tanpa membawa jiwa Captain America itu sendiri. Disclaimer dulu ya, saya tidak ada masalah dengan pergantian Captain America dari Steve ke Sam Wilson. Ini bukan soal ras, bukan soal nostalgia pribadi. Ini soal naskah, penceritaan, pengembangan karakter, dan integritas cerita. Sayangnya, Brave New World gagal di semua aspek yang saya sebutkan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share video ini, karena di sini kita bedah film dengan jujur tanpa mode fanboy. Let's get started! 2014, saya masih sekolah waktu itu. Duduk di wifi corner kota saya dan mendownload film ini di notebook kecil saya. Saat itu saya nonton The Winter Soldier, rasanya seperti nonton film mata-mata era modern dengan idealisme superhero yang kuat. Film ini punya identitas, punya nyali. Bayangkan, superhero Marvel masuk ke ranah genre thriller. Kita tidak hanya disuguhkan perkelahian, tapi juga disuguhkan dengan dilema politik dan moral. Hydra menyusup ke S.H.I.E.L.D. Bukan cuma twist, tapi refleksi kekecewaan publik terhadap institusi besar. Dan Steve Rogers bukan hanya seorang prajurit, dia menjadi simbol integritas yang mempertanyakan struktur kekuasaan itu sendiri. Itu yang bikin Winter Soldier begitu berani. Fast forward ke Brave New World, film ini mencoba membangun cerita yang sejenis. Ada pemerintahan korup, ada ancaman dari dalam, tapi tidak ada bobot moral, tidak ada urgensi. Rasanya datar, semua ketegangan yang dulu terasa hidup, kini hanya terasa seperti formalitas. Visualnya memang mencoba meniru, plotnya seperti dirancang dari kerangka yang sama, tapi jiwanya hilang. Ini bukan kritik sosial seperti dulu, ini lebih terasa seperti fanfiction berskala besar. Sam Wilson adalah karakter yang potensial. Ia loyal, berempati, dan punya sisi kemanusiaan yang kuat. Tapi film ini gagal menggali semua itu. Ia dilempar ke posisi Captain America, tapi tidak pernah diberi ruang untuk menunjukkan kenapa ia layak mengisi posisi itu. Kita tidak melihat proses transisinya. Ia langsung muncul sebagai Kapten, tapi tanpa fondasi emosi. Bahkan serial Falcon and the Winter Soldier yang harusnya jadi jembatan, lebih terasa seperti wacana ketimbang pembangunan karakter. Steve Rogers menjadi simbol bukan karena dia kuat, tapi karena kita menyaksikan perjuangannya. Dari pemuda kurus, ikut eksperimen, dilempar ke medan perang, kehilangan segalanya, lalu terus mempertahankan prinsipnya. Sam Wilson, kita tahu dia orang baik, tapi film ini tidak menunjukkan bahwa dia sudah siap memikul beban ideologi seorang simbol. Alih-alih tampil sebagai pemimpin, Sam lebih sering tampil sebagai orang yang kebingungan. Padahal ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan perspektif baru tentang kepemimpinan. You're not Steve Rogers. Salah satu kekuatan Winter Soldier adalah di eksekusi aksinya. Realistis, brutal, terasa nyata. Setiap pukulan ada bobotnya. Fight scene bukan cuma hiburan visual, tapi membangun karakter dan tensi cerita. Semuanya jadi blueprint aksi superhero yang terasa menegangkan dan masih dibicarakan hingga saat ini. Sekarang lihat Brave New World. Aksinya penuh CGI generik, literally CGI. Bahkan seperti cutscene game. Tidak ada koreografi yang membekas, tidak ada inovasi visual, tidak ada adrenalin. Dan villainnya siapa? Apa motivasinya? Bahkan setelah nonton, saya masih bingung menjelaskan kenapa dia penting. Tidak ada kedalaman,
tidak ada ancaman nyata. Mereka hadir sekedar untuk jadi penghalang. Kalau film sebelumnya berhasil menyatukan karakter, tema, dan konflik dalam satu momentum yang epik, Brave New World justru membuat semuanya terasa seperti filler. Aksi hanya dekorasi, konflik hanya formalitas. Dulu, setiap film Marvel terasa seperti potongan puzzle dari rencana besar. Iron Man, Thor, Captain America, semuanya membawa kita menuju satu klimaks raksasa, Infinity War dan Endgame. Ada arah, ada benang merah, ada tujuan. Sekarang, masing-masing film seperti berdiri sendiri, tapi tidak cukup kuat untuk berdiri mandiri. Bahkan Brave New World tidak memberi kontribusi terhadap multiverse saga, tidak memperluas dunia, dan tidak menyuntikkan rasa penasaran. Film ini seharusnya menjawab siapa pemimpin Avengers selanjutnya, apa tantangan baru di dunia pasca Blip, apa artinya menjadi pahlawan di era sekarang, tapi tidak satupun itu dijawab. MCU sekarang seperti bangunan yang kehilangan cetak birunya. Kita tahu bagian-bagiannya, tapi tidak tahu bangunan seperti apa yang mau dibangun. Oke, saya tidak bilang Brave New World adalah film jelek secara produksi. Visualnya cukup solid, aktingnya tidak buruk, tapi yang hilang adalah semangat, visi, dan arahnya. Dalam dunia sinema, kekosongan lebih mematikan dari kegagalan. Karena film ini tidak akan diingat sebagai sesuatu yang gagal spektakuler, ia akan dilupakan secara diam-diam. MCU harus berhenti hidup dari nostalgia, harus mulai menciptakan momen baru, harus berani mengambil risiko naratif, karena hanya itu yang membuat The Winter Soldier tetap relevan hingga saat ini. Kalau kamu juga merasa MCU sekarang hampa, tulis di komentar. Atau kalau kamu masih optimis Marvel bisa bangkit, ceritakan juga di komentar kenapa. Jangan lupa like dan subscribe karena di channel ini kita bahas film tanpa mode fanboy. Tajam, jujur, dan menyala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time.